harus mereka bayar. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, mari panggil ke atas panggung Dr. Ika dan Dr. Mega. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Luar biasa ya. Terima kasih untuk panitia yang sudah memberi kesempatan kepada kami. Saya Dr. Mega Putra bersama Dr. Ika Devi diberi kesempatan untuk tampil untuk berbagi bagaimana cara kami bisa dalam 10 bulan ini bisa build people, membangun jaringan bersama komunitas IO Pro. Dr. Ika, silakan. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Sejujurnya saya deg-degan. Jantung saya sudah mau copot. Kenapa? Karena ini adalah sesi yang berbeda. Biasanya kalau saya ngisi mengenai penyakit dalam itu ya lancar jos ya. Kalau di sini saya akan sharing mengenai kehidupan pribadi saya, gitu ya, apa yang terjadi di balik kesuksesan bisnis saya, dan tentunya itu di luar kebiasaan saya, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi izinkan. Ya, ini saya membuka dulu nih. Ini nama kami. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu, kami ini berdua sama-sama dokter. Kami bersyukur beda rumah sakit ya. Dulu waktu sekolahnya sama. Ya, kami dari UNER, Erlangga Surabaya. Kemudian ketika kami bekerja, untung rumah sakitnya berbeda. Itu aktivitas saya sehari-hari, mengoperasi orang, khususnya orang yang patah tulang atau orang-orang lansia yang lututnya sudah pada sakit-sakit begitu, gendut-gendut. Nah, itu juga akan berakhir dengan operasi ya. Itu aktivitas saya. Sementara istri, dokter spesialis penyakit dalam, banyak berhubungan dengan pasien-pasien obesitas juga atau sindroma metabolik ya. Untuk selanjutnya Dokter Ika ya, nih silakan. Ya, jadi Bapak Ibu, karena saya penyakit dalam, suami saya ortopedi, kami menjalankan masa pendidikan yang amat sangat panjang. Dan di sini pastinya banyak teman-teman saya dokter yang tahu rasanya jadi dokter itu kayak apa, gitu ya. Saya sekolah 6 tahun ya, senang. Saya sekolah untuk lulus yang namanya S1 kedokteran itu adalah 6 tahun, kemudian disusul dengan spesialis selama 5 tahun. Suami saya juga sama. Dan pada waktu kami sekolah, kami memutuskan untuk menikah, Bapak Ibu. Dan selama perjalanan kami menikah itu sambil sekolah, kemudian sambil bekerja, kami dikaruniai oleh 2 orang anak, gitu ya. Dan ini adalah anak saya yang pertama, Bapak Ibu. Bukan kondisi yang sangat mudah untuk anak saya. Kenapa? Karena dia mulai dari lahir, jadi kedua anak saya itu begitu lahir, saya titipkan pada orang tua saya, gitu ya. Karena saya harus sekolah. Dan setelah saya lulus sekolah, apakah kemudian kondisinya menjadi lebih mudah, Bapak Ibu? Sama sekali tidak. Karena saya harus membangun karir. Jadi saya benar-benar harus bekerja dari pagi sampai malam. Jadi saya benar-benar punya jam kerja yang panjang, sangat panjang ya. Jadi dalam waktu 1 hari saya praktek jam 8 sampai jam 2, kemudian pulang hanya 1 jam. Habis itu saya harus praktek lagi. Dan itu saya jalankan selama bertahun-tahun. Sedangkan suami saya harus praktek di luar kota, udah kayak bis gitu ya. Jadi Madura Surabaya, pulang jam 2 pagi. Dan itu bertahun-tahun Bapak Ibu. Sehingga anak kami yang pertama, begitu anak saya lahir, saya tidak pernah membersamai anak saya, gitu ya. Jadi saya titipkan anak saya pada kedua orang tua saya. Jadi kalau dilihat Bapak Ibu, foto-foto liburannya bukan sama saya, ya, bukan sama saya, tetapi bersama dengan opa-omanya, gitu ya. Dan saya nggak punya kenangan sama sekali bagaimana anak saya tumbuh. Saya nggak bisa lihat dia mengucapkan kata pertama kali mama, saya nggak pernah lihat. Saya nggak bisa lihat anak saya tumbuh dan jalan. Dan anak saya yang laki akhirnya lebih dekat dengan
saya merasa bahwa aku ini mama, terus apa yang aku tukarkan? Kenapa aku harus menukarkan masa kecil anak-anakku dengan uang? Gitu kan? Kasarannya seperti itu. Tapi kalau misalnya saya nggak kerja pagi sampai malam, terus saya mau nyekolahkan anak-anak saya gimana? Gimana saya harus menghidupi mereka? Gitu. Dan saya rasa ini di sini banyak teman-teman saya dokter gitu ya, pasti relate ya dok ya, betapa kita sebagai dokter kita menghabiskan masa kecil anak-anak kita untuk melayani pasien. Gak ada yang salah dengan itu, tapi kalau memang ternyata kita bisa memilih, apa enggak terus kita ingin memilih pilihan yang jauh lebih baik, yaitu kita bisa membersamai anak-anak kita. Dan ini Bapak Ibu, akhirnya yang terjadi adalah saya setiap kali kerja di rumah sakit, saya bawa anak-anak saya. Suami saya nggak tahu. Jadi kemarin sampai bilang, lu iya kak, lu iya opo. Dia bisa nggak tahu kalau setiap hari saya itu bawa anak-anak saya, berhubung pulangnya jam 2 pagi ya, nggak tahu ya, kita nggak pernah ketemu. Saya bawa anak-anak saya ke rumah sakit. Jadi ini anak saya yang kecil, saya waktu itu cari ruangan, kemudian saya bawa anak saya. Dan anak saya main-main di ruangan rehab medik. Itu saya lakukan hampir setiap malam. Kenapa? Karena saya nggak punya waktu ketemu mereka. Saya pulang mereka sudah tidur, gitu ya. Terus saya harus nemenin mereka buat PR di dalam mobil. Jadi Bapak Ibu, ini gambar ilustrasi, tapi pada kenyataannya saya bawa anak-anak saya di dalam mobil. Jadi saya kasih bed cover, saya nyalakan AC-nya. Saya bawa anak-anak saya naik turun, lihat pasien, terus saya kembali lagi. Saya nemeni anak saya dan saya lakukan lumayan bertahun-tahun, Bapak Ibu. Dan akibatnya, Bapak Ibu, yang terjadi adalah anak-anak saya itu benar-benar tumbuh menjadi anak-anak yang fatherless dan motherless. Ya, anak-anak saya nggak punya papa, nggak punya mama. Secara fisik memang punya papa dan mama, tapi saya bukan mama yang baik. Saya nggak bisa nemenin mereka ambil rapot. Saya nggak bisa melihat mereka bertumbuh. Dan tiba-tiba anak saya laki udah 15 tahun waktu itu, dia nggak mau tinggal sama saya, Bapak Ibu, karena saya nggak bisa dekat sama anak saya, karena saya selalu meninggalkan dia. Jadi itu bukan kondisi yang mudah, dan itu sangat menyakitkan. Karena apa? Bahkan sampai yang namanya anak saya itu saya harus bawa dia ke psikolog. Dia bolak-balik bilang sama psikolognya, aku ini kayak nggak punya papa, aku tuh kayak nggak punya mama, gitu ya. Yang jadi papaku adalah opaku, mamaku juga sibuk kerja, mamaku nggak pernah ada buat aku. Dan kami struggle selama bertahun-tahun, dan itu menjadi titik di mana akhirnya kami mencari pekerjaan yang lain. Saya pikir, mosok saya nggak ada cara lain, gitu ya. Masa sih terus karena aku jadi dokter dan aku jadi nakes, aku nggak berhak punya hidup yang normal buat anak-anakku. Itu yang waktu itu saya pikirkan. Bukannya anak-anak itu titipan Tuhan, Bapak Ibu. Kan nggak adil ya. Kita menukar masa kecil mereka, dengan alasan supaya kamu bisa sekolah. Padahal anak-anak itu kan nggak cuma butuh uang, anak-anak butuh kasih sayang. Jadi saya benar-benar mencari tipe pekerjaan seperti ini, Bapak Ibu, di mana model pekerjaan seperti itu. Jadi saya kemudian sampai berjalan-jalan ya sebelum saya ketemu bisnis ini, saya jalan ke semua bisnis. Kami pernah sampai buat bisnis secara offline, Bapak Ibu. Jadi itu menghabiskan sekitar 200 juta. Hasilnya apa? Hasilnya ya nggak kembali, gitu ya. Karena apa? Karena bisnis itu tidak semudah itu, gitu ya. Dan saya akhirnya memutuskan untuk membuat konten, dan itu adalah waktu di mana saya ketemu Mas Hermas, mentor saya. Lagi di mana ya? Oh, di situ di pojok. Jadi, ya, silakan tepuk tangan, Mas Hermas. Ya, oh di depan sorry. Yang sudah mengajak saya bertahun-tahun, ibarat kata ngopiai saya, gitu ya. Terus ayolah dok, awalnya hanya untuk konten.
konten, setelah konten saya bertumbuh, diajak untuk menjalankan bisnis afiliasi. Saya awalnya nggak mau, aku nggak mau gitu ya. Itu kayaknya bukan gue banget, bisnis yang kayak apaan gitu ya. Kan kesannya kalau berafiliasi itu hanya untuk orang-orang yang mereka tidak punya profesi. Kayak nggak punya profesi gitu loh, kayak kamu nggak bisa dapat kerja gitu ya. Itu yang dulu saya pikirkan. Tapi ternyata Bapak Ibu, untungnya Tuhan itu baik. Saya disadarkan setelah ajakan ketiga, saya setuju. Setelah itu kami brainstorming dan kami membuat yang namanya webinar. Pada saat itu adalah mengenai membangun sosial media dan personal branding, Bapak Ibu. Dan saya tidak menyangka itu menjadi viral. Yang awalnya hanya ide belaka, akhirnya kami ini bisa membantu banyak teman-teman dokter. Dan saya senang sekali Mas Hermas pun tahu banyak teman-teman saya di sini yang akhirnya berhasil membangun konten, berhasil mendapatkan yang namanya tawaran untuk bekerja, untuk mengisi seminar, dan itu banyak, luar biasa, gitu ya. Dan ini menjadi titik balik Bapak Ibu, di mana pada saat yang bersamaan ada pertumbuhan tim saya di Jambi. Jadi ada Bu Yunita dari Jambi, dan saya benar-benar waktu itu kan memang berdoa, aku nih pengen pekerjaan yang baru, aku nggak pengen kayak gini. Aku pengen something new, dan ternyata itu adalah titik baliknya, dan saya menganggap bahwa Tuhan menjawab doa saya. Nah, sekarang kalau misalnya tanya, apa sih rahasianya dok? Yang pertama, Bapak Ibu, saya tuh nggak baper. Saya sudah biasa ditolak. Kenapa? Karena saya paham bahwa yang saya pertahankan, yang saya bangun, dan mimpi saya adalah untuk anak-anak saya. Yang kedua, Bapak Ibu, saya selalu mengajarkan apa yang saya pahami kepada semua tim saya. Jadi saya selalu bilang, help your team as much as possible. Bantu mereka. Jadi gak cuma direkrut, Bapak Ibu dapat 5,9-nya, habis itu nggak diajarin. Waktu saya tanya, diajarin nggak cara ngundang? Oh, kok ikut dong. Diajarin nggak caranya buat daftar siaran? Daftar siaran itu apa? Dan itu banyak. Padahal pada saat yang bersamaan ada tim-tim saya wajib banget ngajari timnya. Dokter Muklis, ada Dokter Silvi, itu rajin banget mereka ngajari grupnya dan mereka bertumbuh. Jadi itu adalah cara supaya kita bisa bertumbuh. Kita ngajarin tim kita sebanyak-banyaknya. Jadi saya selalu katakan, ambil tanggung jawab sebanyak-banyaknya, Bapak Ibu. Ambil tanggung jawab. Kalau misalnya tim kita nggak kerjakan saat ini, it's okay. Kita yang kerjakan buat mereka. Dan itu adalah cara supaya Bapak Ibu bisa bertumbuh. Berikutnya, kosongkan gelas. Di sini banyak Bapak Ibu dokter, banyak juga profesor, banyak juga S3 gitu ya. Tetapi saya benar-benar bersyukur semua mau mengosongkan gelas. Karena pada saat kita mengosongkan gelas Bapak Ibu, itu adalah saat dimana kita bisa bertumbuh. Jadi jangan pernah merasa, oh karena aku S3, aku profesor, aku dokter spesialis, maka yang ngajari aku, terus kebetulan mentor kita SMA katakan ya, dia nggak berhak ngajari aku. Nah kalau kita punya mindset kayak gitu, kita tidak akan bisa bertumbuh. Dan jujur itu adalah mindset saya dulu, sebelum tobat gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, bersama Ayo Bro, kita itu melakukan kerja keras yang dibayar pantas. Ya, kerja keras yang dibayar pantas. Saya praktek 12 tahun Bapak Ibu. Saya bekerja keras, saya kerja dari pagi sampai malam. Apakah itu bisa membawa kepada mimpi-mimpi anak saya? Nggak bisa Bapak Ibu, gitu ya. Saya tidak mengatakan jadi dokter sesuatu yang buruk, bukan. Tapi kita semua punya mimpi. Kita semua punya mimpi. Dan karena Ayo Pro, saya bisa bantu tim-tim saya bertumbuh. Saya bisa kurangi jam praktek. Dengan senang hati saya lapor ke dokter Lia, saya Sabtu Pak praktek dong. Saya bisa ngajak anak-anak saya bisa nemeni anak saya les sepele Bapak Ibu. Tapi itu bikin saya bahagia. Saya bisa stay di rumah, saya kerja. Jadi kalau ada yang nanya, dokter malam nggak praktek? Iya, sekarang saya malam nggak praktek. Dan saya bersyukur karena dari Ayo Pro, I can spend time with my kids gitu ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu impikan? Why itu yang akan membuat Bapak Ibu tidak pernah berhenti. Dan why saya adalah orang tua saya. Papa saya itu sudah saya titipi anak-anak saya sejak mereka lahir. Yang saya ini nggak bisa balas budi. Yang papa saya selalu khawatir ya, saya akan capean tiap hari. Selalu bilang kamu istirahat nak, kamu istirahat. Papa saya punya hiponatremi Bapak Ibu.
Dan obatnya luar biasa dahsyat, 1 biji 200.000. Dulu kalau papa saya minta belikan, saya sekedar belikan. Sekarang enggak, saya belikan itu buat papa saya. Saya nggak bisa ngasih papa saya rumah, nggak bisa ngasih yang lebih besar daripada itu. Tapi paling tidak, saya bisa berbakti. Dan itu rasanya luar biasa. Demikian pula buat anak saya nggak bisa tungguin dia waktu kecil. Mungkin anak saya kehilangan masa lalunya, masa kecilnya, tapi saya akan pastikan dia tidak akan kehilangan masa depannya. Anak saya mau sekolah ke New Zealand. Dulu saya bilang sama anak saya, nggak bisa nak, karena saya sudah bekerja keras dan saya hitung itu nggak akan cukup, gitu ya. Tapi sekarang saya tahu di sini saya kerja keras, saya dibayar pantas, gitu loh Bapak Ibu. Dan anak saya boleh kehilangan masa kecilnya, tapi saya akan pastikan dia tidak akan kehilangan masa depannya. Anak saya akan sekolah dan dia akan pergi ke luar negeri. Kedua, anak saya akan bisa meraih mimpi-mimpinya. Jadi Bapak Ibu, intinya kalau kita semakin berusia, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang merasa aku udah 50 tahun loh, aku udah selesai, aku nggak punya tugas, aku nggak punya tanggung jawab yang lain. Bapak Ibu ingat, kita itu semuanya harusnya seperti pohon. Pohon itu gimana sih? Pohon itu berbuah. Semakin kita besar, semakin kita berusia, harusnya kita tetap berbuah. Dan pada saat kita berusia, bukan berarti itu harus gini sama anak. Bukan harus kayak gini. Kita harus terus memberkati, kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Kita pasti bisa bantu banyak orang. Hidup itu cuma sekali, Bapak Ibu. Kalau sekarang Bapak Ibu hidup, oke, aku jalankan Ayo Pro hanya untuk diriku sendiri, aku bekerja dan aku tercukupi. Tapi what's next? Kita itu manusia, hidup itu cuma sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak pengen bisa bantuin teman. Jadi kalau misalnya ada orang yang skeptis terus bilang, alah dokter Ika paling cuma mau uangku. Tuhan itu tahu kok hati saya seperti apa. Tuhan itu tahu hati-hati daripada Bapak Ibu semuanya. Dokter itu seperti apa. Kemudian ada dokter di Batam, Tuhan itu tahu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau misalnya dinyinyirin dan sebagainya. Karena apa? Karena Tuhan tahu hati kita. Dan pada saat Bapak Ibu tuh tulus bantuin tim, bukan cuma mau duitnya, benar-benar ngajarin mereka, benar-benar dengan hati, perhatikan, ambil tanggung jawab, maka Bapak Ibu semua yang pasti bisa bertumbuh. Setiap dari kita harus punya cita-cita yang besar Bapak Ibu. Kalau why kita itu cuma buat kita, oh ya aku suka belanja tas harga 20 juta, saya jamin Bapak Ibu dengan jalan akan berhenti. Kenapa? Karena fokusnya adalah pada diri kita. Tapi pada saat Bapak Ibu bermimpi untuk orang lain, mau bahagiakan orang tua, nggak pengen kalau orang tua itu sakit kita bisa nungguin. Itu luar biasa. Kita bisa nggak praktek karena aku mau nemenin papaku berobat. Sama kayak dokter Yulia yang selalu ceritakan, itu mimpi saya pengen pergi bareng sama orang tua saya, nggak pusing mikirin yang namanya keuangan. Saya pengen seperti itu. Saya pengen anak saya bisa meraih mimpinya. Saya pengen juga bisa punya namanya panti, bantu banyak orang. Saya punya mimpi yang besar Bapak Ibu, tetapi dulu itu tidak bisa tercapai. Dan saya benar-benar bersyukur karena saya di sini. Saya cerita sama semua Bapak Ibu bahwa pada saat kami fokus mengerjakan bisnis ini, 10 bulan hasilnya luar biasa. Benar-benar luar biasa. Mereka kerja kami 10 bulan itu cukup buat sekolahkan anak kami di luar negeri. Luar biasa Bapak Ibu, silakan di browse satu negeri bayar berapa. Tetapi itu adalah sesuatu yang saya bisa capai dan Bapak Ibu semuanya pasti bisa mencapai, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, apa kendaraan Bapak Ibu saat ini? Kalau misalnya nih kita sudah merasa bahwa aku ini sekolah lama dong, gitu ya. Aku sekolah lama, terus titleku direktur, aku manajer. Kita harus ingat kembali bahwa hidup itu nggak cuma soal uang, Bapak Ibu. Apakah kendaraan Anda itu tepat untuk memberikan keuangan yang cukup buat anak-anak, untuk keluarga? Waktu yang berharga buat mereka itu cukup apa enggak, Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu, setelah saya ngerjakan Ayo Pro, kemarin sebelum saya kesini, anak saya yang laki pulang tiba-tiba meluk saya. Dia bilang gini sama saya, setelah saya mengerjakan Ayo Pro,
kami punya berkat, kami bisa betulkan rumah, kami bisa buat rumah jauh lebih nyaman. Anak saya nyaman tinggal sama kami. Yang sebelumnya dia tinggal sama opanya, akhirnya milik tinggal sama papa mama yang enak. Bisa ada PlayStation-nya, bisa ada programnya, amalnya bagus banget. Dan itu kami bisa provide ke anak-anak saya gitu ya. Terus anak saya lagi terus datang, terus dia peluk saya, dia bilang gini, "Mami, aku tahu Mami sibuk, tapi aku tahu Mami berjuang supaya Mami punya waktu buat aku, dan aku bersyukur kalau Mami punya mama." Itu anak katakan gitu kalau ibu sebelum saya kesini, dan itu seperti kayak menghapus semua perasaan bersalah saya, dosa saya karena saya ninggalin anak-anak saya. Dan di situ saya berjanji Bapak Ibu bahwa saya akan terus berjuang, bukan cuma buat saya, mungkin 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Karena hidup itu harus jadi berkat. Ayo sekarang Bapak Ibu, jangan terus kita tuh patahkan mimpi kita, mimpi anak-anak lah. Buat Bapak Ibu yang sudah senior, masih ada cucu, ingat masih ada cucu. Bapak Ibu nggak pengen bisa membantu anak-anak kita pada saat mereka belum sanggup berdiri. Papa saya lakukan itu buat saya, gitu ya. Jadi saya bertekad akan lakukan hal yang sama untuk anak-anak saya, gitu ya. Suatu saat saya mau jadi oma yang keren. Gitu. Saya nganterin anak saya bekerja nggak apa-apa, ayo pergi sama oma, jalan-jalan nggak apa-apa. Saya akan membersamai mereka sama seperti orang tua saya membersamai anak-anak saya. Jadi Bapak Ibu, cek sekarang kendaraan kita udah sesuai belum sih? Jangan hanya karena masalah jabatan kemudian kita merasa kita nggak layak menjalankan bisnis ini. Mari kita cek Bapak Ibu, apakah sudah sesuai. Dan sebelum saya serahkan pada Dr. Mega, saya mau berterima kasih, benar-benar berterima kasih. Karena di sini banyak sekali rekan-rekan saya. Saya tahu ada yang datang dari Batam, Dr. Hero, dan terima kasih. Ada yang datang dari Jambi, ada yang datang dari Aceh. Dan kami berdua nggak mungkin bisa di sini, Bapak Ibu, kalau bukan karena rekan-rekan kerja yang luar biasa. Saya nggak akan bisa ada di sini. Terima kasih Bapak Ibu, karena sudah membantu saya mewujudkan mimpi dari keluarga dan anak saya, dan saya berjanji bahwa kami berdua juga akan bantu Bapak Ibu mewujudkan mimpi kalian semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi saya lihat ini dari Sabang sampai Merauke ini pada meneteskan air mata ya. Bahwa isu semua Bapak Ibu ya. Ya, kalau ada, wah ceritanya sangat menyentuh Bapak Ibu ya. Jadi sebagai penutup, saya itu ingin menyampaikan hal ini, bahwa kita sebagai manusia itu pada dasarnya adalah terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau pada hari ini Bapak Ibu berada di acara Empower ini untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, mendengarkan cerita-cerita sukses dari para leaders, itu adalah untuk jiwa Bapak Ibu. Bapak Ibu ditambahkan makanan untuk jiwanya, ada pengetahuan, ada juga cita-cita. Itu adalah dataran atau tataran dari jiwa. Pada waktu hadir seperti ini, rasanya itu penuh dengan semangat, api berkobar-kobar. Betul ya? Rasanya itu sudah kepingin pulang gitu aja, langsung memprospek orang-orang gitu ya. Tetapi nanti ketika pulang berhadapan dengan orang-orang nyata, ya, ditolak satu kali tidak apa-apa, ya, 2 kali masih kuat. Coba kalau sampai 100 kali dan itu berturut-turut, itu kalau energinya tidak kuat, tidak besar, tidak akan sanggup. Ya, jadi jiwa saja ketika dipenuhi dengan pengetahuan, pengalaman, success story, itu tidak cukup. Karena tubuh ini begitu berangkat, pulang, kemudian menjabri orang, ngomong ke orang, mendapatkan penolakan, itu pasti akan langsung loyo. Ya. Nah, oleh karena itu yang mau saya sampaikan, ada bagian lain dari diri kita, yaitu roh. Bapak Ibu kalau tadi sudah mendengar why kami apa? Why kami adalah anak-anak kami. Tentu saja why kami ini bisa berbeda dengan Bapak Ibu sekalian. Temukan why-nya itu apa. Ya, tidak harus sama dengan kami. Ya,
Bahkan tidak harus seheboh ini, bisa saja waiku itu cuma berdiri di atas panggung ini loh dok, supaya aku bisa menyemangati yang lain. Itu sudah sangat luar biasa. Tidak harus why-nya itu adalah aku pengen belikan rumah istriku, aku pengen membelikan rumah orang tuaku. Nah itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau belum sampai di situ gernya itu baru aku kepingin berdiri di panggung seperti dokter terus bisa menyemangati orang-orang. Ya sudah, itu adalah why. Why itu adalah jadikan sebagai bahan bakar. Ya, bahan bakar kita untuk bisa menyelesaikan bisnis ini hingga terjadi impian kita. Dan untuk itu perlu yang namanya bantuan daripada Tuhan. Bapak Ibu, kita sebagai manusia lebih terkontrol oleh tubuh kita daripada oleh jiwa kita. Pikiran kita, semangat kita, pengetahuan kalian dengan ikut acara ini full, langsung 100%. Begitu pulang menghadapi kenyataan, langsung turun jadi 1%. Ya kan? Bagaimana caranya supaya tetap bisa fokus dan kuat? Perlu bantuan dari Tuhan. Tuhan itu yang punya kekuatan yang maha kuat. Tuhan, izinkan aku kali ini bersama komunitas ini, mampukan aku untuk bisa menjadi berkat, bukan hanya untuk keluargaku, tetapi juga untuk banyak keluarga lain. Ya, kalau tadi Pak Roni sudah menyampaikan build people, ya kita harus build people. Ayo kita build people family. Kita harus bangun keluarga-keluarga itu, selalu introspeksi diri, tingkatkan kemampuan diri. Ya, hanya bersama Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Ya, next. Nah, nih. Jadi jangan lupa untuk berdoa bersama Tuhan kita sanggup menghadapi segala perkara. Next. Nah ini, belajar bersama komunitas IO Pro. Bapak Ibu, kami ini sangat bersyukur adanya komunitas IO Pro ini. Kenapa? Di sini ini yang mengajari kita adalah orang-orang yang sudah sukses. Dan dalam tanda kutip gratis. Setiap pagi melalui conference call kita itu dibekali ilmu-ilmu. Ya, kemudian ada lagi diajari bagaimana caranya konten. Dan yang memberi informasi ini, memberi pelajaran ini bukan kaleng-kaleng. Adalah orang yang memang ahli di bidangnya. Ya, dan kemudian apa? Mau mengajari kita dan mendampingi kita hingga sukses. Kami pernah belajar sosial media hanya untuk 1 hari aja berbayar sekian puluh juta. Nah di sini kita bisa gratis. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan komunitas ini akan sangat disayangkan. Karena yang mengajari kita itu sudah terbukti sukses, ya, sangat berilmu. Oleh karena itu kami mengajak Bapak Ibu, ayo aktif di sini. Kalau ada acara conference call atau yang lain lagi, aktiflah di sana. Ajak orang-orang lain untuk bertumbuh bersama kita. Ingat, build people, build family. Lewat gimana? Nah, daripada kita nonton drakor, ya, apa yang akan kita build? Jadi lebih baik kita lakukan hal-hal yang positif, kita bangun diri kita supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Gitu ya, terima kasih. Selamat pagi.